Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang rumusan masalah yang terdiri dari saya sendiri atas nama Wira Ramadan dengan NPM 201055201082 dan rekan saya Serianto dengan NPM 201055201034 dan Rahman Putra Pratama dengan NPM 201055201089. Yang terhormat kepada Bapak Ismail ST MSc PhD. Baiklah, kita akan melanjutkan ke pembahasannya. Yang pertama itu ada pengertian rumusan masalah. Dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar dan Metode Penulisan Ilmiah, karya Munawar Syamsuddin, disebutkan bahwa rumusan masalah adalah sebagai pengarah tujuan dari tulisan ilmiah agar fokus ke dalam membahas suatu hal tertentu. Dalam ulasan yang diangkat oleh situs penerbit buku publish.com, dijelaskan bahwa rumusan masalah adalah solusi untuk memudahkan penulis dalam meneliti karena fokus penelitian yang sudah dipersempit. Rumusan masalah menghindari adanya fokus penelitian yang melebar. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. Sehingga dengan adanya rumusan masalah, penulis berusaha mencari rumusan atas jawaban pertanyaan yang dikemukakan, sehingga penelitian memiliki suatu kesimpulan. Lalu selanjutnya ada jenis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah penelitian deskriptif adalah rumusan masalah yang mendeskripsikan seluruh alur penelitian kualitatif dari mulai latar belakang hingga penarikan kesimpulan. Rumusan masalah deskriptif biasanya digunakan pada rumusan masalah yang bersifat penelitian kualitatif. Rumusan masalah deskriptif sering digunakan apabila penelitian yang hendak dilakukan memiliki lebih daripada satu variabel. Jika pada penelitian yang dilakukan memiliki lebih dari satu variabel, digunakan sebagai perbandingan yang lainnya, rumusan masalah deskriptif tidak sesuai dengan penelitian tersebut. Penelitian deskriptif yang paling banyak digunakan pada saat skripsi adalah rumusan masalah deskriptif yang pertama adalah bagaimanakah sikap akademisi terhadap keputusan Kementerian Riset dan Teknologi akan pemangkatan rektor asing. Yang kedua ada seberapa tinggi efektivitas kebijakan ojek online dalam membantu penumpang di stasiun balapan. Yang ketiga, seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat Surakarta terhadap kinerja Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu yang kedua, ada rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif yaitu suatu fungsi rumusan masalah yang mengandung makna perbandingan. Yang dimaksud di sini adalah rumusan masalah komparatif digunakan pada saat rumusan masalah tersebut membandingkan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Sehingga dapat dikatakan jikalau rumusan masalah penelitian komparatif merupakan kebalikan dari rumusan masalah deskriptif. Contoh rumusan masalah komparatif itu yang pertama adalah adakah perbedaan ketepatan waktu kerja antara guru negeri dan guru honorer di MAN 1 Jawa Timur? Itu satu variabel pada dua sampel. Lalu yang kedua adalah adakah perbedaan kemampuan dan keterampilan kerja antara lulusan sekolah negeri dan sekolah swasta di Kota Batu, Jawa Timur? Itu adalah dua variabel pada dua sampel. Lalu yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah yang pada saat dilakukan penelitian variabelnya digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel atau bahkan lebih dalam satu buah penelitian ilmiah yang dilakukan. Sehingga dapat dikatakan jikalau proses pembuatan untuk rumusan permasalahan asosiatif ini lebih sulit dibandingkan dengan deskriptif atau kooperatif. Adapun perumusan masalah ini terbagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama adalah asosiatif hubungan simetris,
Yang kedua ada asosiatif hubungan kausal. Yang ketiga ada asosiatif hubungan timbal balik atau interaktif. Ada beberapa contoh rumusan masalah asosiatif. Itu yang pertama, adakah hubungan antara lulusan STAN dengan tingkat kinerja di Kementerian Keuangan Republik Indonesia? Itu adalah contoh hubungan simetris. Lalu yang kedua, adakah pengaruh sistem sekolah full day terhadap kecerdasan siswa? Itu adalah contoh hubungan kausal. Lalu selanjutnya, adakah hubungan antara hidup hemat dengan kekayaan? Itu adalah suatu contoh timbal balik atau interaktif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Serianto. Terima kasih.